Selamat pagi, siang, sore. Saya Melbert Imanda dengan NPM 2231127 dari kelas 5 PSIA akan menyajikan materi dengan baik yang benar menggunakan multimedia. Di sini topik saya yaitu ejaan dan tanda baca. Yang pertama yaitu ejaan. Arti ejaan menurut para ahli yang pertama yaitu Keraf pada tahun 1991. Ejaan adalah keseluruhan sistem atau aturan mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi ujaran ke dalam tulisan atau dengan kata lain, cara melambangkan bunyi bahasa. Yang kedua itu Ramlan. Pada tahun 1985, ejaan merupakan kaidah atau aturan yang mengatur cara menggambarkan lambang-lambang ke dalam bahasa tulisan sesuai dengan bunyi ujaran. Dan yang terakhir itu Mulyono pada tahun 1988, ejaan ialah aturan tentang bagaimana bunyi bahasa dilambangkan dengan huruf serta bagaimana hubungan antara huruf dan kata dalam penulisannya. Selanjutnya ada yaitu fungsi ejaan. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman teks tertulis. Ejaan memastikan bahwa pesan yang dalam tulisan mudah dipahami oleh pembaca tanpa kebingungan. Fungsi ejaan selanjutnya yaitu mewujudkan keseragaman penulisan. Ejaan menciptakan standar dalam penulisan sehingga orang yang berbeda tetap memahami makna yang sama. Selanjutnya yaitu mendukung komunikasi efektif. Dengan menggunakan ejaan yang benar, komunikasi dalam bentuk tulisan menjadi lebih efektif dan jelas. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas bahasa tulis. Penggunaan ejaan yang tepat menunjukkan kerapian, formalitas, dan kompetensi penulis. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan ambiguitas. Ejaan dapat membantu menghindari makna ganda dalam tulisan, terutama dalam penggunaan tanda baca. Contoh ejaan yaitu yang pertama ejaan Republik, ejaan Suwandi tahun 1947. Dari penulisan Oe diganti menjadi U. Contohnya guru dari Guerue penulisannya. Yang kedua itu pemakaian tanda baca yang lebih diatur. Selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan dalam EYD tahun 1972. Dari tulisan TJ menjadi C, contoh jadi cahaya menjadi cahaya. DJ menjadi J, contohnya jalan menjadi jalan. Huruf F, V, dan Z diperkenalkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015 yang berisi penegasan aturan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapitalnya contohnya nama tempat dan contoh kata kalimatnya yaitu saya akan pergi ke Surabaya besok pagi dengan penulisan huruf kapital di Surabaya. Yang kedua itu awal kalimat. Contohnya hari ini sangat cerah dengan penulisan huruf kapital pada hari. Karena hari adalah kata dari awal kalimat. Yang ketiga yaitu nama gelar atau pangkat. Contohnya Dr. Rina adalah seorang ahli gizi. Penulisan huruf kapitalnya ada di dokter yaitu gelar dan Rina yaitu nama dari dokter tersebut. Yang kedua huruf miring. Judul yang terdapat pada judul buku, majalah, atau surat kabar. Contohnya, saya sedang membaca Laskar Pelangi. Dengan penulisan huruf miringnya yaitu di judul buku Laskar Pelangi. Selanjutnya yaitu kata yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dia adalah seorang freelancer di bidang desain dengan penulisan kata miringnya di freelancer. Selanjutnya yaitu tanda baca. Pengertian tanda baca menurut para ahli yang pertama adalah Keraf pada tahun 1991. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur kalimat, intonasi, atau hubungan antar bagian dalam teks. Selanjutnya ada Krida Laksana pada tahun 1984. Tanda baca merupakan alat bantu dalam tulisan yang berfungsi untuk memperjelas maksud, struktur, dan intonasi suatu kalimat. Ahli selanjutnya yaitu Badudu pada tahun 1985. Tanda baca adalah simbol grafis yang dipakai untuk menandai jeda, nada, atau hubungan antar unsur dalam kalimat sehingga pesan dalam tulisan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu Mulyono pada tahun 1988. Tanda baca adalah alat bantu untuk membaca dan memahami isi suatu tulisan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu fungsi tanda baca, yaitu yang pertama mempermudah pemahaman kalimat. Tanda baca yang membantu pembaca dan memahami maksud dan struktur dari kalimat dengan jelas. Yang kedua yaitu menghindari ambiguitas. Dengan tanda baca, pesan dalam tulisan menjadi lebih tegas dan menghindari makna ganda. Selanjutnya yaitu menunjukkan struktur kalimat. Tanda baca membantu mengelompokkan elemen-elemen dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu membantu penyampaian intonasi dalam tulisan. Dalam teks, tanda baca membantu memberikan jeda, penekanan, atau emosi tertentu. Dan yang terakhir yaitu memisahkan atau menghubungkan ide. Tanda baca berfungsi untuk memisahkan ide yang berbeda atau menghubungkan elemen-elemen yang saling berkaitan. Nah, berikut ada contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, saya membaca buku dengan tanda titik di ujungnya. Dan yang kedua yaitu digunakan dalam angka desimal. Contohnya nilainya adalah 3,5. Yang selanjutnya ada tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan unsur dalam perincian. Contohnya saya membeli apel, jeruk, dan anggur.
Fungsi berikutnya yaitu untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Contohnya, jika hujan berhenti, kita akan pergi ke taman. Yang ketiga yaitu tanda titik koma, yang berfungsi untuk memisahkan dua klausa yang setara. Contohnya, dia datang terlambat. Oleh karena itu, dia dihukum. Selanjutnya itu tanda tanya, digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan kamu pulang? Selanjutnya yaitu tanda seru, digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau perintah. Contoh, hati-hati di jalan. Selanjutnya ada tanda petik untuk mengapit kutipan langsung. Contohnya, ibu berkata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya itu tanda kurung untuk menyisipkan informasi tambahan. Ya, contohnya, dia lahir di Bandung, dalam kurung Indonesia, pada tahun 1990. Dan yang terakhir yaitu tanda hubung, yang digunakan untuk menulis kata ulang. Contohnya, anak-anak bermain di taman. Kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya dapat paparkan hari ini adalah ejaan adalah aturan atau sistem yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa ke dalam bentuk tulisan meliputi penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan kata. Dan tanda baca adalah simbol grafis yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.